Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Yang udah masuk siapa hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa mulai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi. Dalam pembelajaran hari ini ada 7 pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa itu harus dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik dapat membuat agar hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini ada pembelajarannya, ini ada pertanyaan pematik yang harus kalian pahami dan kalau bisa boleh jawab. Pertama, dari apakah ada anak hewan yang berbeda dengan induknya? Jawabannya apa? Ada nggak? Ada. Ya. Ada nggak? Apa induk sama anak berbeda banyak ya? Contohnya hewan apa? Yang berbeda. Kupu-kupu. Bukan langsung buat kupu-kupu ya, ada prosesnya. Nyamuk. Ya. Lanjut yang pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Contoh kanan. Perubahan pada tahun hidup. Iya, pintar. Kita lanjut, yang lain boleh jawab juga. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Apa? Ya. Betul? Kita boleh wow ya. Boleh gini. Apa wow? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Wow, keren. Oke, 1, 2, 3. Aku wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang keempat. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Ayo, nggak ada. Balik lagi. Apa boleh? Ada, mengalami. Ada tidak? Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Kita langsung ke. Nah, kita lihat di sini cara berkembang biak hewan. Itu ada yang namanya vivipar, itu dengan bertelur dan melahirkan namanya vivipar. Yang bertelur. Hewan apa? Ayam. Kalau yang melahirkan? Kucing. Ini yang bertelur tuh, ada yang bertelur. Yang juga nih yang biasa kita makan. Ya. Terus ini yang melahirkan. Nah, ini beberapa hewan yang bertelur yang mengalami metamorfosis. Kita lihat. Yang tadi ya udah kita bahas ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjut. Terus ini metamorfosis sempurna. Ya, coba dibaca sejarah. Oke, kita lihat. Nah, ini yang mengalami metamorfosis sempurna. Ini adalah Pak. Ada pompong. Terus di sini ada sudah jadi kupu dewasa ya, namanya imago. Terus ini metamorfosis pada kupu. Udah ya. Saya pernah lihat ada yang pakai mengejek aktivitas yang aslinya pas sebelumnya keluar dari Nah, terus kita lanjut. Metamorfosis tidak sempurna. Ispi baca. Oke, kita lanjut. Contohnya sekarang ya, itu metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap. Nah, ini ada apa? Hewan apa tuh? Belang. Siapa? Yang mana belum? Nih, yang cakep. Oke, thank you. Nah, di sini
Oke. Ya, dimangkuk. Nah, ini ada telur, ini namanya telur nih. Ya. Terus ini nimpa. Ya. Jadi dia habis bertelur, dia tuh bahan tubuhnya nggak berubah, ya. Dari sampai dia dewasa. Iya, oke. Good. Nah, ini yang langsung udah dewasanya. Sama kan? Ada perubahan bentuk nggak? Ada. Ini namanya metamorfosis tidak? Bisa dimakan, ini alam nggak? Ada ya, ada. Nah, ini contohnya. Mulainya dari mana? Nah, belalang muda, belalang muda. Lalu kemudian dikasih makan sama induknya. Lama-lama dia menjadi dewasa. Sama seperti manusia. Dikasih makan. Oke. Ada beda. Iya. Iya. Nah, ini dengan mengalami metamorfosis kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, sekian, terima kasih. Nanti kita akan ada gamenya, ya. Siap-siap. Nanti kita ada gamenya. Kita coba ke game ya. Yang muncul-muncul, kita langsung ke bertanya. Kita coba masuk. Kita mau ini ya. Kita saksikan dulu video. Suatu hari, kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Ya. Lalu, kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kita pulang dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari dalam hidup kupu-kupu. Apa itu dalam hidup? Dalam hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Dalam hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, tunggang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetap menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji
mangga, apel, dan kacang tanah. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin besar dan tinggi. Selain itu, bunga juga akan tumbuh. Bunga akan mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga kembali terbentuk biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak manfaat kalau kita mengerti daur hidup makhluk hidup. Contohnya, kepompong lemak sutra dapat diproses menjadi benang sutra dan kemudian diolah menjadi kain sutra. Tekstur kain sutra itu halus sehingga nyaman digunakan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah ternyata mengalami metamorfosis sempurna. Dengan mempelajari daur hidup nyamuk, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memutus penyebaran virus DBD. Contohnya dengan menutup penampungan air karena bisa menjadi tempat nyamuk bertelur atau melakukan fogging untuk membasmi nyamuk dewasa. Selain manfaat, ternyata ada juga tahapan daur hidup hewan yang merugikan. Tahapan apa ya? Teman kece bisa coba tuliskan di kolom komentar. Kalau mau latihan soal tentang daur hidup, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Kita langsung ke gamenya. Ya, ya, hari ini kita mau petualangan sahabat elang. Ya, nanti di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Biar kuncinya kebuka, nanti biar bisa sampai ke rumah. Nih, ya. Nanti yang kita buka pertanyaan siapa yang mau? Nanti dulu. Tadi, oke, silakan. Nih. Kita tonton videonya dulu. Kita skip ini dia. Tuh, ini tadi udah kita pelajari. Kita masuk. Nah, silakan, Mbak. Dijawab dulu. Dibaca. Yang mengalami perubahan tersebut metamorfosis. Ya, coba kita cek ya. Kita cek dulu. Filmnya. Yeay. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, siapa? Ayo, Oke. Kita lanjut ke yang kuning. Nah, ini nih. Diperlukan konsentrasi yang dimasukkan. Ya, berapa? Masukin ya. Udah di situ ini. Nah, boleh. Oke. Kita lihat lagi. Kalau nanti ada yang membantu silakan. Siapa yang membantu? Ayo. Baru lagi loh. Ayo. Ika, silakan. Ya, oke. Coba, tuh ada yang tidak mengalami. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayo kasih semangat. Ayo. Semangat. Apa sih? Ya, sambil dilihat lagi ya. Ayo. Kayaknya ada yang salah di sana. Ada yang salah. Siapa lagi yang bisa membantu? Siapa yang bisa membantu lagi? Ya, silakan. Yang bisa membantu. Saya nggak bisa lagi, Bu. Lah, kok keluar? Hah? Udah itu udah oke? Coba dipencet oke? Wah, waktunya udah habis. Kita coba lanjut lagi. Lanjut siapa yang mau coba? Ayo, yang belum agak silakan. Silakan, Mbak Firman. Ayo agak.
Coba kita mulai. Ada bunga. Ada remote batu. Enggak, ditekan aja, ditekan. Nah, coba. Tadi belum katanya belum ada yang betul. Harus cepet ya. Tuh waktunya lihat. Ada waktunya di atas. Nah, Bu, saya bisa Ibu. boleh dibantu, Bari? Nah, Iya. Satu bergerak, satu bergerak. Tunggu. Nah, lihat waktunya dilihat. Ayo, jangan situ. gantian kalau pencetnya ya. Ayo, lanjut. Kasih semangat. Semangat. Lagi semangat. Ayo bisa itu. Epo. Ayo, 54 menit lagi. Ayo. Oke. Kita tarik. Nah, coba cek. Nah, betul, itu ada yang salah. Berapa tuh? Salah 2. Oke, nggak apa-apa, lanjutin. Klik lanjutin. Klik lagi. Oke, udah bagus, pintar. Nah, yang belum maju ayo. Yang belum. Ayo, Ilham silakan. Kapan belajar? Yang kuning diklik aja, yang kuning diklik. Nah. Pelan-pelan, ada yang bisa bantu? Ini langsung ini ya. Diseret ke sana ya. Ayo, pelan-pelan aja. Siapa yang mau bantu lagi? Yang udah maju. Oh, Kaila. Lagi ayo, siapa lagi? Silakan. Ayo yang lainnya dong. Yang lain ayo maju. Ayo. Nanti tunggu. Satu dulu. Tunggu dulu, ayo. Ayo yang udah tahu langsung dipindahkan. Langsung dipindahkan. Nah, geser. Geser langsung. Nah. Ya, good. Lanjut. Ayo. Baca dulu soalnya, baca. Yap, ya makanya. Nah, dia nggak ada waktunya. Ayo. Yang lain nanti ada pertanyaan selanjutnya ya. Tunggu dulu ini temennya sedang menjawab dulu nih. Ya, lanjut lagi. Baca soalnya. Ayo. Yang belum maju silakan nanti maju ya, jangan malu-malu. Kita belajar ini namanya PID. Ya, kalian tuh harus Adalah metamorfosis sempurna yang merugikan tanaman yang merugikan tanaman apa? Di hewan itu yang merugikan tanaman itu yang mana? Apakah dia di larva? Apakah dia di pupa? Pupa itu kan kepompong ya. Dia bisa merusak nggak? Enggak. Larva itu apa? Ulat. Nah, berarti yang mana dia yang merugikan tanaman tuh dimakan sama hewan itu? Coba cek. Nah, coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Yang mana? Ayo. Udah? Nah, cek. Oke. Lanjut, ayo. Lanjut. Gak usah satu-satu, ini kan pertanyaannya satu. Yang warna hijaunya di warna biru di klik. Klik dulu biar bisa lanjut. Iya. Nah, baca dulu. Ya, emang harus membaca ya. yang gede dong. Nama sekolah. Dia melihat Ayo apa? Hewan yang dari dia bertelur sampai dia dewasa, tubuhnya itu tidak berubah. Iya apa? Ayo, dia tidak berubah bentuk. Berarti metamorfosisnya apa? Ayo. Ayo klik aja udah, klik. Coba cek. Ganti ayo. Ayo Pak, ini. Apa-apa, coba cek lagi. Retri dulu, retri. Ya, yang mana? Nah, cek. Oke. Ayo, coba yang belum.
Sabar, kan masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya sabar ya. Sabar, tenang. Makanya jangan malu-malu. Baca dulu, baca. Yang lain ikut membaca biar tahu jawabannya. Nah, kucing nih, kucing kan nggak mengalami perubahan bentuk ya. Nah, dia masuknya kemana tuh? Ayo, di checklist. Ya. Oke, finish. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Continue. Nah, sama itu yang belum. Sabar ya. Coba klik lagi yang itu tuh, yang warna kuning. Diklik yang kuning. Nah, ini kaitan yang berhubungan. Nanti kamu cuma garis saja. Ya, ada time-nya. Loh, udah salah ibu. Boleh dibantu. Ayo. Udah, 3 orang aja, 3 orang. 3 orang. Yang berkaitan dengan metamorfosis sempurna itu apa? Dan ini diganti. Ya. Belum. Apa lagi? Ayo. Terus. Yang berkaitan ya. Ayo, baca dulu. Itu ada telur. Satu aja. Jangan semuanya, Mbak. Misalkan tuh, di bawahnya lagi ada apa, no? Nah, pencet lagi. Ulat. Ada ulat di atas. Pencet. Nah, tuh ke pom-pom. Baca dulu, baca. Pom-pom. Nah, ayo coba apa lagi? Ayo. Nah, itu banyak ya ternyata ya. Nah, lagi. Tuh. Ayo, 12. Ayo. Nah, coba. Cepat. Ayo. Harus. Ya, lanjut. Ayo. Udah langsung dipencet. Ya, apa lagi? Sudah? Kalau sudah cek. Ya, kalau udah. Dah? Ayo cek. Dah cek. Nah, banyak yang salah. Tidak apa-apa, itu sudah bagus. Nah, coba duduk, silakan duduk dulu. Untuk pertanyaan, perhatikan. Untuk pertanyaan ini, perhatikan ya. Dilihat dulu untuk pertanyaan supaya nanti kalian sudah paham. Perhatikan. Kalau kalian mau mengisi ini, lihat. Ini yang berhubungan dengan metamorfosis sempurna. Nah, kalau dia ini nggak usah, berarti ini udah nih. Kamu ceknya kupu-kupu, berarti prosesnya kupu-kupu apa aja? Iya, nyamuk. Nah, ini ada nyamuk. Berarti nyamuk telur, detik, pupa, udah ada. Terus ketemu katak tuh tadi udah ya. Kamu udah ketemu clue-nya. Cuma kamu ininya ditulis. Ininya nggak usah dipakai. Kamu lihat ke clue-nya. Metamorfosis sempurna. Oke, nggak apa-apa, itu udah bagus. Kita lanjut. Oh no. Kita lanjut. Siapa ya? Maju lagi yang belum.
dia gitu. Coba dipencet dulu, pencet. Klik. Ayo pasangannya yang mana? Dulu lihat. Coba dipasangin. Lihat time-nya ya. Coba klik aja. Nah, berarti tak ikutin tadi. Nah, klik lagi. Nah, klik lagi coba. Nah, ingetin tadi gambarnya. Ya, lanjut lagi. Tadi yang mana dia? Tadi. Ya, lanjut. Itu lagi klik 2. Oke, kita lihat cek ya. Ada lagi. Nah, tadi di mana? Masuk ya. Kita lagi ya. Sabar, tenang. Oke, ayo. Tadi ya di. Nah, tadi mana? Ayo. Kamu jalan. Itu beda. Nah, ayo. Ayo. Atas dan itu atas. Atas. Bukan biru. Jatuh. Ayo. Bantu 3, bantu. Aku mau. Ada baru. Ayo. Nah, pintar. Ya, pintar kecilin, pintar. Udah mengerti tuh dia ya, bagus. Ayo. Klik aja. Nah. Ya. Waktunya habis. Ini dia gak bakalan melonjak sana, kami belum tuntas. Dulu, kamu tadi disuruh maju nggak mau, giliran. Ini jawaban kamu. Biasa. Coba. Ayo, coba lagi, ngeblok. Ngeblok. Yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, lanjut. Ayo. Metamorfosis itu ada 2 aja. Salahnya itu yang pertama tuh. Kita skornya itu dia 4 karena tadi udah salah. Katanya bisa ya. Duduk. Ayo duduk dulu. Duduk dulu. Ya, kita dulu masukkan. Oke. Tadi kan udah pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran tentang apa? Tentang metamorfosis. Metamorfosis. Siapa yang berani untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Misalkan
Yang besar-besar nggak apa-apa tulisannya. Boleh langsung ke contohnya. Saya udah Ya, silakan. Udah, ada lagi? Udah? Deh, silakan yang 2 metamorfosis tidak sempurna. Tulis 2 metamorfosis tidak sempurna. Nggak apa-apa. Enak ya kalau pakai ini ya, bisa menulis di papan interaktif ini, terus bisa dihapus juga. Nggak perlu pakai tipek, nggak perlu pakai label. Keren kan? Keren. Ini juga papannya bisa dibagi 2. Hah? Bisa dong. Enggak dipotong juga. Ayo, bisa ada lagi nomor 3 bisa. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Baris, silakan. Boleh langsung di bawahnya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Nanti tunggu dulu, tunggu coba. Kalau udah selesai boleh. Coba boleh bisa 2 kali nggak? Coba kalian coba. Nomor 3. Bari nomor 3 nulis. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kenapa lah? Enggak apa-apa. Nah, pintar. Enak nggak belajar pakai PJ? Ya, kalian nulisnya. Ya, kita pakai tetap ya. Nanti kalian tulis hasil kesimpulannya. Ini kita pakai papan yang ada di papan interaktif digital ini. Itu untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ini buat apa, Bu? Apanya? Ini bisa kita gunakan, papan ini bisa kita gunakan untuk pelajaran matematika, ya. Bisa kita menuliskan apa aja kalau di sini, ya. Nah, hebat nggak itu? Pemerintah sudah bikin kita jadi tambah pinter. Nah, gurunya makanya suruh belajar juga kayak gini. Makanya Bu Ina sudah mau pakai ini. Cuman karena sekolah kita itu punyanya satu jadi gantian. Hai. Pak Prabowo. Oke, udah. Ini kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini bahwa metamorfosis sempurna itu contohnya adalah kupu-kupu, katak, nyamuk. Ada lagi? Hewan yang sempurna? Ya, ubah. Nah, ini yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya adalah capung, kecoa, dan banyak lagi ya, dan lain-lain. Nah, ketiga, tidak semua hewan itu juga dia mengalami metamorfosis. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis, kucing, sapi, baka, dan lain-lain. Iya, kata Bari ya. Oke, udah. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, Wina sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kita akan bertemu di lain hari. Wina ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Wina bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 5. Nah, mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Yang cepat. Gitu, ya. Tepuk 5. Lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
tepung 5 3 kali. Nah, berarti harus butuh konsentrasi lagi ya. Kita akhiri. Selamat siang, mudah-mudahan kita bisa bertemu lain kembali. Dadah.